Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. O genki desu ka? Genki desu. Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Oke. Yang pertama Andica, ada? Hai. Hai. Anissa, Hai. Fauzia, Hai. Rizka, Hai. Silma. Minasen. Ada yang tahu kemana? Gak tahu sensei. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja dulu ya. Ya, oke. Jadi, karena udah ada tulisannya, saya nggak perlu ya nanya lagi kita hari ini mau bahas apa. Sebelumnya kan kita udah pernah bahas Aisatsu. Saya sudah sempat kasih tahu salam sapaan apa sih yang biasa digunakan sama orang Jepang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari Jiko Shokai atau perkenalan diri. Oke, langsung aja ya. Nah, untuk materi yang kita pelajari seputar dengan perkenalan diri ini, yang pertama ada kosakata, kemudian ada pola kalimat, lalu nanti akan saya berikan contoh soal supaya kita lebih paham sama pola-pola kalimat yang sudah diajarkan. Nah, yang pertama ini adalah kosakata tingkatan kelas. Nah, gimana sih kalau kita mau nyebutin tingkatan kelas itu dalam bahasa Jepang? Sebenarnya tuh gampang. Tinggal angkanya, kita kelas berapa, terus ditambahin sama nensei. Contohnya, ichi nensei, ni nensei, san nensei. Sampai, kalau di Indonesia itu kita sampai kelas 12 ya, ada juni nensei. Kalau untuk kita sekarang ini kan adalah ju nensei ya, kelas 10 ya, bener kan? Gak salah kelas kan? Ya, oke. Nah, tapi perlu diingat ya untuk yonensei. Nah, meskipun dalam bahasa Jepang 4 itu bahasa Jepangnya adalah yong, pakai eng, pakai n. Nah, tapi kalau di kelas 4 itu kita nggak perlu pakai n, tapi langsung yonensei. Kalau ada yang tanya, kenapa sensei? Ya ini pengecualian. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada beberapa pengecualian seperti ya ini, kelas 4. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya itu adalah, nah ini kosakata yang biasa digunakan kalau kita mau memperkenalkan diri. Ada pertama itu adalah watashi. Ada yang tahu artinya watashi? Saya. Oke. Kemudian yang kedua adalah watashi tachi. Kita. Nah, kalau ada saya berarti ada kamu. Ada yang tahu bahasa Jepangnya? Nggak saya masukin di sini. Anata. Ya, kamu itu adalah anata. Kemudian ada hajime mashite, lalu dozo yoroshiku. Sudah akrab ya? Pura-pura lupa. Jadi hajime mashite itu kalau dalam percakapan itu di depan tepatnya. Pasti kita sebelum memperkenalkan diri tuh hajime mashite, hajime mashite. Nah, terus kalau misalkan setelah kita memperkenalkan diri, kita akan tutup dengan dozo yoroshiku atau yoroshiku onegaishimasu atau dozo yoroshiku onegaishimasu. Ini boleh semua. Yang saya masukkan di sini adalah dozo yoroshiku. Mau ditambahin onegaishimasu nggak apa-apa. Artinya apa sih? Kalau dalam bahasa Jepang itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa kita artikan salam kenal atau mohon bantuannya. Nah, gitu. Makanya dia letaknya di akhir. Lalu kemudian ada kokosei, yaitu siswa SMA. Lalu ada seito, siswa untuk semua siswa ya, SD, SMP, SMA. Kemudian ada namae, pasti tahu. Nama. Ya, benar. Nah, selanjutnya adalah nih yang ada jin. Kira-kira apa? Oke, benar. Kewarganegaraan ya. Terima kasih Fauzia. Nah, jadi kalau misalkan jinnya ini itu artinya adalah orang. Saya orang Amerika atau saya orang Cina, tapi saya orang Indonesia. Oke? Nah, selanjutnya itu adalah kochira. Yo, kira-kira ada yang tahu nggak kochira ini? Perkenalkan. Ya. Jadi untuk kochira ini biasanya kalau dalam perkenalan itu adalah kochirawa. Jadi ada partikel wa-nya di sini, disambung sama partikel wa. Nah, ini itu tuh untuk memperkenalkan orang lain. Misalkan saya punya teman, saya mau kenalin ke Rizka-san. Berarti kochirawa, Rizka-san, kochirawa, Fauzia-san. Tapi orangnya harus ada ya, karena ada gestur yang mengikuti. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, saya akan lanjut masuk ke pola kalimat. Nah, jadi pola kalimat yang hari ini akan kita pelajari itu ada 4.
Yang pertama adalah pola kalimat yang dipakai untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama atau status. Status itu maksudnya entah siswa sekolah atau guru atau dosen dan lain sebagainya. Nah, kita perhatikan contohnya. Contohnya itu adalah watashi no namae wa Tika desu. Berarti nama saya adalah Tika. Nah, jadi di sini pola kalimatnya adalah subjek, terus ditambahin ditambahin wa, lalu kita masukin namanya, ditutup dengan des. Desnya nggak boleh ketinggalan ya, karena semua kalimat bahasa Jepang itu ditutup dengan kata des. Terus pola kalimat yang kedua ini adalah dipakai untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan asal sekolah. Contohnya nih, watashi wa SMA Cempaka no Tika desu. Berarti saya adalah siswa SMA Cempaka yang bernama Tika. Nah, kalau misalkan kayak kita nih, misalkan Rizka Sang, berarti watashi wa SMA Melati no Rizka desu. Paham ya? Ada yang mau ditanyain? Nggak bingung ya? Yakin? Bisa saya lanjut? Bisa. Kok mencurigakan ya ini ya? Oke, kalau gitu saya lanjut ke pola kalimat yang ketiga dan keempat. Nah, pola kalimat yang ketiga ini adalah pola kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain dengan menyebutkan nama. Kayak yang tadi saya bilang, ditandai dengan kochira. Jadi saya punya teman, saya mau kenalin ke Rizka Sang. Kochira wa nani desu. Gitu. Orangnya harus ada dulu karena kita harus tunjukkan ini loh, ini yang namanya ini gitu. Ini tuh namanya ini. Nah, gitu. Nggak bisa kalau pola kalimat ini nggak bisa kita gunain untuk memperkenalkan orang yang orangnya itu nggak ada. Jadi harus ada di depan kita dan orang yang mau kita kenalkan. Paham? Nah, yang selanjutnya ini adalah pola kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain, tapi kita mau sebutkan dia itu siswa mana, dia itu sekolah di mana. Nah, contohnya nih, Tia Sang wa SMA Cempaka no Seito desu. Tia Sang adalah siswa SMA Cempaka. Kalau saya mau mengenalkan, misalkan Iis Sang wa atau Rizka Sang wa, Rizka kan banyak dipanggil Iis ya. Nah, makanya misalkan Rizka Sang wa SMA Melati no Seito desu, bisa. Oke, kira-kira nih sampai sini bingung nggak? Bingung? Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih, Sensei ini apa sih maksudnya? Bisa saya lanjutkan? Bisa. Oke, kalau bingung bilang loh ya, jangan diem-diem nanti ternyata bingung. Oke, nah kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan nih, saya lanjutkan ke contoh soal. Nah, jadi saya punya 5 contoh soal. Yang pertama, jadi gini, nanti soal ini boleh dijawab sama siapa aja yang tahu jawabannya. Saya nggak akan tunjuk ya. Saya harap kalian semua bisa berusaha untuk menjawab soal ini. Meskipun kita nggak peduli benar atau salah, yang penting coba dulu, oke? Nah, yang pertama, watashi no nani wa Miyumi desu. Oke, untuk Miyumi ini maksudnya nama orang ya. Jadi, kira-kira jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik di nomor 1 itu apa? Coba angkat tangan. Hai, Fauzia Sang. Nomor 1, watashi no namae wa Miyumi desu. Ya, jadi jawabannya? Namae. Ya, benar ya. Katanya Fauzia Sang, nomor 1 itu adalah jawabannya namae. Watashi no namae wa Miyumi desu. Berarti nama saya adalah Miyumi. Oke, saya akan skip langsung ke nomor 3. Tolong untuk Andica dan Iis ya, bisa, ini kan percakapan nih. Oke, untuk Iis bisa jadi Riri ya. Ya, silakan. Hajimemashite. Watashi wa Riri desu. Dojo yoroshiku. Watashi wa Rian desu. Dojo yoroshiku. Anata wa nani desu ka? Nani nensei? Hai, so desu. Watashi wa san nensei desu. Ya, oke. Teman-temannya nangkep nggak tadi? Iis bilang apa? Nan nensei. Nensei. Ya,
jadi tadi Iis mengisi titik-titik ini dengan kata nanensei. Kenapa nanensei? Karena di sini si Riansan jawab watashi wa sanensei. Sanensei apa sih? Kelas 3. Nah, makanya berarti yang tepat adalah kamu kelas berapa? Berarti nanensei desu ka? Paham? Oke. Terus untuk soal nomor 4. Coba silakan Fauzia. Oh, Andica. Oke, nggak apa-apa Andica. Kochira wa SMA Cempaka no Riko desu. Ya, jadi jawabannya Wa dan no. ya, benar ya. Wa dan no. Kochira wa SMA Cempaka no Riko desu. Hai. Nggak bingung kan ya? Oke. Kalau ini kita langsung lanjut ke nomor 5. Yang terakhir. Watashi wa SMA Melati no nani desu. Kira-kira jawabannya apa? Seto. Oke, gimana Is? Watashi wa SMA Melati no Seito desu. Oke, benar ya? Teman-temannya nggak bingung? Oke. Nah, kalau misalkan kan tadi sudah saya jelasin pola kalimat yang digunakan dalam perkenalan, terus saya sudah kasih contoh-contoh soalnya gimana, contoh-contoh kalimatnya gimana. Nah, sekarang saya mau minasang semua ini berpasangan, dua orang. Nah, nanti silahkan buat dialog perkenalan diri. Boleh dialog memperkenalkan diri sendiri atau boleh dialog saling berkenalan, nggak apa-apa. Terserah aja, tapi diskusikan supaya nanti temannya bisa cek kira-kira kalimat ini benar nggak ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Saya untuk waktunya saya kasih waktu 2 menit, cukup ya? Cukup atau enggak? Oke, kalau cukup silahkan dibuat. Nanti setelah kalian membuat, saya akan tunjuk salah satu orang buat maju ya. Ya, oke, gimana? Kira-kira sudah siap belum? Siap ya, harus siap dong. Nggak apa-apa, kita semua ini belajar. Jadi kalau misalkan pun ada kesalahan, nanti kita koreksi bareng-bareng biar kita tahu. Oh, salahnya ternyata di sini. Oh, ternyata yang benar seperti ini. Oke, saya akan tunjuk satu orang ya buat menunjukkan hasil karyanya. Kan tadi udah sempat diskusi juga sama temennya. Oke, ya. Rizka Sang mungkin bisa bisa apa nih namanya, bisa dipresentasikan. Tadi sudah nulis apa, sudah buat apa? Ya, silakan. Perkenalan diri aja ya Sensei ya. Hai. Hajimemashite, watashi no namae wa Rizka desu. Watashi wa SMA Melati desu. Salah. Ya, nggak apa-apa. Ulang. Hai. Hajimemashite, watashi no namae wa Rizka desu. Watashi wa SMA Melati no Seito desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Hai. Arigatou gozaimasu. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, kira-kira dari tadi yang dialog apa namanya ini, narasi perkenalannya Rizka Sang itu kira-kira ada yang salah nggak? Ayo, teman-temannya nyimak nggak tadi? Sudah betul Sensei. Iya, benar, sudah benar ya. Jadi tadi Rizka Sang itu nyebutin apa aja sih? Yang pertama nyebutin apanya? Nama, benar. Kemudian yang kedua? Sekolahnya. Ya, benar. Jadi Rizka Sang menyebutkan namanya, kemudian menyebutkan asal sekolahnya. Di mana asal sekolah Rizka Sang? SMA Melati. Oh iya, kirain pindah sekolah. Enggak ya? Oke. Nah, berarti hari ini kita udah belajar mengenai perkenalan diri. Biar lebih paham lagi, nanti akan saya kasih tugas ya. Nah, nanti tugasnya ini akan saya serahkan melalui ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya bisa bagikan ke kalian semua biar bisa dikerjain. Kalau misalnya nanti selama mengerjakan itu ada pertanyaan, bisa diskusi sama teman. Maksudnya tapi bukan ngerjain bareng ya. Maksudnya nanya tapi belajar bareng, bukan diskusi nyontek gitu maksudnya. Nah, kalau misalkan dari ngerjain soal ternyata punya pertanyaan, boleh pertanyaannya disimpan untuk pertemuan berikutnya bisa ditanyain
ke saya atau ke temennya. Kalau belum dapat jawaban boleh ke saya. Gimana, paham? Ya, oke. Berarti kayaknya sudah semua ya. Kita tadi udah pola kalimat. Selain pola kalimat ada apa aja? Ya, kosakatanya tadi ada apa aja sih? Gimana Pak Ujia? Kelas sensei. Kelas. Kelasnya itu apa maksudnya? Tingkat. Ya, tingkatan kelas ya. Ayo, barusan lo ya. Ya, jadi tadi kita udah belajar kosakata tuh ada tingkatan kelas. Pola kalimat memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Terus, tadi juga sudah ada latihan soalnya. Terus tadi juga udah dipraktekin sama Rizka Sang. Berarti kira-kira sampai sini masih ada pertanyaan nggak sih? Sensei. Hai, Tozo. Kalau mau menanyakan nama orang itu gimana? Nah, ya bener ya pertanyaannya. Kalau untuk mau nanyain nama orang tuh pakai apa sih? Nah, saya review ke pola kalimat. Oh, yang ini. Nah, ini kan tadi untuk memperkenalkan nama sendiri. Kalau untuk kenalin nama orang itu biasanya ada yang pakai onamaiwa. Nah, tapi kalau onamaiwa ini dia kesannya itu nggak formal. Boleh tapi digunakan kalau ke teman yang sepantaran, satu jenjang tingkatan kelas itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita mau nanya ke orang yang misalkan kita baru kenal, kita nggak tahu, ya baru kenal. Kalau baru kenal kan berarti harus sopan ya. Nah, itu kita bisa pakai anata kan. Untuk bahasa Jepangnya kamu kan anata. Anata no, tapi pakai no ya, bukan no ya. Anata no namae wa nan desu ka? Jadi, namamu siapa? Nah, gitu. Ingat ya, yang ini bukan wa tapi no. Oke. Paham Andica? Paham Sensei. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau nggak ada, saya rasa pelajaran hari ini cukup. Kokode oarimasu. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.